Telah kita bahas bahwa Al-Quran memberikan respon pada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa Nabi saat muncul berita-berita yang diduga sangat keluar dari ketentuan yang biasa atau bahkan menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, responnya cukup mengejutkan karena kejadiannya terjadi di zaman Nabi, tapi responnya bersifat umum. Anda penting garis bawahi, setiap ada respon dengan kalimat umum dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa hukumnya akan berlaku terus di masa yang akan datang karena kejadiannya mungkin berulang. Dalam ilmu Al-Quran, terkhusus dalam kaidah asbabun nuzul, kaidahnya dikenal dengan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman lafaz, bukan terkait sebab khusus yang terkait dengan turunnya ayat itu. Jadi jangan dipahami, oh ayat ini hanya turun di masa Nabi saja, sekarang sudah tidak berlaku. Tidak. Karena sifatnya umum, maka hukum umumnya masih berlaku sekalipun menjadi contoh kegiatan di masa Nabi. Ingin menunjukkan kesan bahwa penyebar berita-berita yang tidak tepat pun bukan hanya di masa Nabi. Nanti pun akan terjadi seperti ini responnya. Dan respon ini yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan iman seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Respon pertama, cepat. Cepat. Apa yang harus dipercepat itu? Tabayyanu, berasal dari kata bayan, sesuatu yang jelas, terang, tidak tersekat. Kalau kemudian ada sekat-sekat yang menjadikan sesuatu tampak tidak jelas, kepastiannya, keadaannya, benar atau tidaknya, kemudian Anda ingin berusaha untuk mengurai sekat-sekat ini sehingga nampak jelas kembali apa yang akan Anda simak itu, atau Anda lihat, atau Anda kemudian perhatikan, maka kalimatnya dari kata bayan ditambah ta di depannya, kemudian diberikan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Jika huruf itu huruf hidup, bayan, alifnya huruf mati, maka iya-nya yang diberikan tasydid di sini. Diberikan tasydid di sini, maka kalimatnya berubah menjadi tabayyana. Tabayyana. Kalau bentuknya jama menjadi tabayyanu, maka diartikan usaha untuk menyingkap tirai-tirai yang menyelimuti itu supaya tampak kembali dengan jelas. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi-informasi yang Anda kira meragukan, isinya bahkan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ada sesuatu yang menurut Anda tidak benar di situ, jangan dulu disimpulkan, apalagi disebarluaskan. Itu keliru. Awas, termasuk dalam taklim ya. Anda mendapatkan keterangan dari ustadz belum jelas, cek dulu. Perjelas itu dengan pertanyaan. Jangan sampai Anda menyimpulkan sesuatu yang belum tentu sama apa yang disampaikan oleh ustadz dengan kesimpulan yang Anda mungkin sampaikan. Saya pernah menyampaikan satu ta'lim di satu tempat. Saya sampaikan dengan kalimat, setiap orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yang bersambung sanadnya sampai ke Nabi, maka dia disebut dengan salafi. Turunannya disebut dengan manhaj namanya. Pilihannya disebut dengan madhab. Tiba-tiba ada pertanyaan datang mengatakan, Ustaz, antum terlalu mudah menyimpulkan semua umat Islam itu salafi. Bagaimana dengan Khawarij? Bagaimana dengan Ahmadiyah? Bagaimana dengan firqah A, B, C, dan sebagainya? Saya sampaikan bukan saya yang terlalu mudah menyimpulkan. Antum yang tidak fokus dalam menyimak. Sehingga salah memberikan kesimpulan. Jangan jadi mustami yang mensana in corpore sano. Ustadz nerangin ke sana, antum mikir ke sono. Sehingga kesimpulannya nggak nyambung. Yang saya katakan semua umat Islam yang ikut tuntunan sunnah Rasulullah. Ikut petunjuk Allah, mengikuti lewat jalur Nabi, itu baru yang disebut dengan salafi, apapun dia mazhabnya. Jadi kalau orang ini tidak ikut tuntunan Nabi, apalagi nabinya beda dengan Nabi Muhammad, ya jelas bukan. Islam aja bukan, Ahmadiyah itu bukan, karena nabinya aja beda. Jelas sampai sini ya. Nah, jadi ingat betul kaidah-kaidah ini. Maka jika menemukan satu informasi yang belum jelas, jangan cepat disimpulkan, jangan diberikan vonis hukum, apalagi disebarkan. Itu yang paling bahaya. Ya. Dan di sini menjadi ciri keimanan seseorang. Jika Anda ingin mengecek dalam kalimat ini, di mana tingkat keimanan kita, maka Anda bisa lihat. Apakah Anda termasuk yang terburu-buru sampai menyebarkan? Sampai mendesain ulang kembali? Sampai menyimpulkan, oh ternyata begini ya. Macam-macam. Tapi belum pernah Anda cek. Gara-gara fitsahat, sampai heboh Nusantara. Apa urusannya gitu? Jangan-jangan yang bikin heboh itu belum pernah ngecek juga gitu. Coba dilihat lagi, ya, coba dicek lagi. Jangan-jangan yang menyebarkan satu dengan yang lain, sehingga dari penyebaran-penyebaran ini muncul masalah-masalah baru yang buang-buang energi.
Yang seharusnya nggak pernah dibahas, nggak pernah didiskusikan, nggak keluar energi untuk bahas itu, tiba-tiba muncul lagi. Yang dikhawatirkan, awas, antusibu qauman bijahalatin, bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ujung-ujungnya cuma menyesal. Salah saya. Sudah tahu salah, kenapa nggak dipikirin sebelumnya? Ini jadi masalah. Cek, lihat sumbernya. Dari mana gambarannya? Kalau sudah mendapatkan pembuktian yang jelas, maka bukti yang jelas jadi disebut dengan bayyinah. Keadaannya disebut dengan bayan, usahanya disebut dengan tabayyan, sifatnya disebut dengan tabayyun, buktinya disebut dengan bayyinah. Muncul Quran surah 98 itu, surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang nyata itu, jelas bagi kita. Cek dulu, lihat di BAP-nya. Oh, ternyata bukan fitsahat saja. Poin F-nya keliru menuliskan At-Tahiriyah. Poin G-nya keliru menuliskan Syafi'iyah. Ditulis pakai F, muncul pakai V di situ gitu kan? Masya Allah. Baik, muncul lagi yang lainnya. Ekspor, S-nya hilang jadi ekspor gitu kan? Dan sebagainya. Ternyata bukan cuma kalimat itu saja. Dari mana bisa menyimpulkannya? Cek sumber aslinya. Lihat dulu bagaimana turunannya. Nanti baru kemudian dikonfirmasi dengan orangnya. Apakah yang salah juru ketiknya saat mengantuk mungkin mengetiknya, atau keliru mengejanya, atau juga kesalahan menyimpulkan tidak dicek kembali. Banyak yang terjadi, tapi kesimpulannya itu bukan urusan kita. Itu urusan orang lain, ngapain kita sibuk mikirin? Ya, jadi agak aneh kadang-kadang sibuk mikirkan urusan yang bukan urusan kita, dan itu bukan substansial bagi kita. Sehingga sibuk mikirkan yang lain, lupa dengan esensi persoalan yang harus difokuskan dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Baik. Halo, jelas?